Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan kembali menceritakan tentang kisah-kisah karomah dari Sang Wali Majedub, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Nama beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf. Beliau juga sering dipanggil dengan nama Habib Bakar. Habib Bakar merupakan salah satu cucu dari Sang Wali Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik. Kakeknya adalah salah seorang waliullah agung, yang makamnya berada di Masjid Jami Kota Gresik. Sosok perawakan Habib Bakar saat ini terlihat seperti lelaki Arab yang sudah tua. Beliau seringkali tidak memakai baju, dan hanya memakai sarung saja. Itulah penampilan fisik dari sosok Habib Abu Bakar Majedub. Bagi orang yang tidak mengenali beliau, maka akan menganggapnya sebagai orang gelandangan, ataupun orang yang kurang waras. Namun bagi mereka yang tahu, mereka akan mengenali bahwa Habib Bakar merupakan salah seorang waliullah jadab, atau wali Majedub. Demikianlah orang-orang di kota Gresik menjuluki pria bertelanjang dada, berkopiah, dan bersarung lusuh ini. Sosok Habib Bakar sangatlah misterius. Di balik penampilannya yang demikian, beliau seringkali menyampaikan sebuah pesan lewat sebuah isyarat. Bagi yang mampu memahaminya, mereka akan memahami atas setiap apa yang dilakukan oleh Habib Bakar. Itulah sosok Habib Bakar. Kita tidak pernah tahu atas peristiwa spiritual yang sedang dialaminya. Habib Bakar dikenal sebagai pribadi yang jarang mengucapkan sesuatu. Sosoknya sangat pendiam dibandingkan seseorang pada umumnya. Beliau lebih banyak tersenyum serta menganggukkan kepala ketika sedang diajak berbicara. Ada seorang ulama berpendapat bahwa jika ingin berbicara dengan Habib Bakar, hendaknya ia harus mempunyai amalan yang baik, serta berperilaku yang baik kepada siapapun. Jika semua kebaikan itu dilakukan, insya Allah Habib Bakar berkenan berbicara kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, Habib Bakar adalah salah satu seorang hamba Allah yang punya makom Majedub. Yang mana, kesadaran atau rasa maujud kolbunya telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang pernah bersentuhan dengan beliau, banyak dari mereka yang mulai merindukan kehadirannya, dan berusaha mencarinya. Habib Abu Bakar Majedub dikenal sebagai seorang waliullah yang mempunyai keistimewaan. Banyak riwayat yang menceritakan tentang karomah yang beliau miliki. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa kisah karomah dari sosok Habib Abu Bakar Majedub. Membantu orang di jalanan. Ketika masih berada di kota Gresik, keseharian Habib Bakar sering berkeliling di pasar, terminal, dan area alun-alun Gresik. Saat ini, Habib Bakar tinggal di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Baron, Nganjuk. Dalam kesehariannya, Habib Bakar tidak sebagaimana seorang ulama yang berpakaian jubah dan bersurban. Tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai orang biasa saja. Bahkan, tak jarang beliau dicap sebagai orang yang tidak waras. Hal itu karena tak ada pakaian kebesaran yang melekat pada dirinya. Sehingga, memahami sosok beliau yang sebenarnya memang tidak mudah. Sebagai wali Allah, Habib Bakar dikaruniai karomah-karomah yang luar biasa. Sering sekali karomahnya selalu membawa keberkahan. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali peristiwa aneh yang melekat pada diri beliau. Berikut ini beberapa kisah yang didapat dari kesaksian beberapa narasumber. Terdapat kisah nyata yang luar biasa mengenai kewalian dari sosok Habib Abu Bakar Majedub.
Kisah tersebut dialami dan disaksikan langsung oleh seorang tukang becak yang bernama Pak Di. Kisah ini diceritakan oleh seorang pedagang kaki lima yang bernama Pak Giman. Sebab Pak Di selaku narasumber saksi kisah ini sudah meninggal dunia. Sebelum berdagang makanan kaki lima, Pak Giman adalah teman satu profesi Pak Di. Mereka berdua dahulunya adalah sesama tukang becak. Peristiwa luar biasa tersebut terjadi tanpa diduga oleh Pak Di. Tidak pernah ada dalam benaknya, jika pada hari itu sebuah peristiwa berkah menimpa hidupnya, hingga ia tak berhenti mengucap syukur kepada Allah. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya kepada hambanya saat itu. Kisahnya bermula pada suatu pagi hari di Terminal Sentolang Lama, tempat mangkalnya para tukang becak. Seperti biasa, Pak Di dan kawan-kawan mulai menunggu para pelanggan yang akan mereka antar. Tiba-tiba dari kejauhan, muncullah sosok Habib Bakar Majedub yang berjalan mendekati mereka semua. Setelah mendekat, Habib Bakar kemudian berhenti, tepat di depan becak Pak Di. Habib Bakar lantas duduk di bangku becak milik Pak Di. Tak lama setelah Habib Bakar duduk, sebenarnya ada seorang yang akan memesan becak Pak Di, untuk diantarkan ke suatu tempat. Berhubung di becaknya ada sosok Habib Bakar, maka Pak Di menolaknya. Dia menolak dengan alasan menghormati Habib Bakar, yang merupakan seorang zuriat Nabi. Pada saat itu, banyak teman seprofesi tukang becak yang menggunjing, serta mengejek atas sikap dari Pak Di. Sampai-sampai ada seseorang yang berkata jelek. Bodoh amat kamu. Rezeki datang kok ditolak. Demi orang gila saja kamu turuti. Begitu ujarnya, sambil meledek Pak Di. Akan tetapi, Pak Di hanya tersenyum saja dan tidak menghiraukan omongan mereka. Habib Bakar berada di sana tidak berlangsung lama. Setelah duduk-duduk sambil merokok, Habib Bakar lantas beranjak dari tempat duduk becak Pak Di. Sebelum pergi, Habib Bakar menepuk-nepuk pundak Pak Di sambil tersenyum. Pak Di pun hanya mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Dengan sedikit membungkukkan badannya, Pak Di segera meraih tangan Habib Bakar lalu menciumnya. Pak Di seakan tidak memperdulikan lagi celoteh teman-teman yang menghinanya. Dalam benak Pak Di, beliau adalah seorang hamba Allah yang seharusnya dihormati. Habib Bakar kemudian beranjak pergi, dan meninggalkan tempat itu, hingga tak nampak lagi. Walaupun saat itu masih terdengar suara bisik-bisik sumbang dari sesama profesinya, Pak Di tetap tidak menghiraukannya dan memilih untuk diam. Tidak lama setelah Habib Bakar pergi, terjadi kejadian yang sangat aneh. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian gamis datang mendekati Pak Di, dan memesan becaknya. Meski sebelumnya para rekan-rekan berebut menawarinya, akan tetapi mereka berdua tak bergeming, dan lebih memilih menaiki becak milik Pak Di. Kedua orang tersebut berperawakan keturunan Arab. Menurut penuturannya, mereka ingin diantar ke alun-alun, tepatnya di Masjid Jamik Kota Gresik. Mereka berdua hendak ziarah ke makam Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Sesampainya di tujuan, kedua orang tersebut memberikan uang pecahan Rp100.000. Pak Di sangat bingung saat itu, karena ia tak memiliki uang kembalian. Kedua orang tersebut berkata kepada Pak Di, agar kembaliannya buat Pak Di saja. Dan Allah telah mengatur segala rizki bagi tiap-tiap hambanya. Pak Di pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan kedua orang tersebut. Pak Di merasa sangat bersyukur sekali, atas rizki yang telah diberikan Allah pada pagi hari itu. Tak berselang lama setelah kedua orang itu pergi, dan baru saja Pak Di mau balik ke tempat mangkalnya, muncul lagi kejadian yang aneh dan di luar logika manusia. Tiba-tiba dari arah belakang Pak Di, muncul dua orang bergamis lagi, tapi dengan wajah yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua berperawakan keturunan Arab. Mereka bilang, ingin diantarkan ke terminal bis untuk melanjutkan ziarah ke Surabaya. Dengan senang hati, Pak Di pun menerima dan mengantarkan mereka ke terminal, yang juga tempat mangkalnya itu.
Sesampainya di terminal bis, kedua orang tersebut memberikan 2 lembar uang 100.000 kepada Pak Di. Pak Di pun merasa aneh dan sangat kaget, karena baru saja ia mendapatkan rejeki sebelumnya, kini ia mendapatkan lagi. Sama seperti sebelumnya, kedua orang itu berkata agar Pak Di menerimanya saja. Uang tersebut adalah rejeki dari Allah untuk Pak Di sekeluarga. Subhanallah. Demikian ucap Pak Di. Ia tak habis pikir, dengan 2 kejadian aneh yang menimpanya pada hari itu. Tak sampai di situ saja. Belum selesai menata becaknya untuk antri lagi, tiba-tiba Pak Di dikejutkan dengan kedatangan 2 orang bergamis putih. Kedua orang tersebut berperawakan mirip seperti penumpang-penumpang sebelumnya. Akan tetapi, wajah mereka selalu berbeda. Kedua orang tersebut memesan becak Pak Di, dan meminta diantarkan ke Masjid Jamik Kota Gresik. Mereka ingin ziarah ke tempat yang sama, seperti penumpang pertama tadi. Sesampainya di tempat tujuan, kedua orang tersebut memberi uang yang lebih, dan berkata hampir sama dengan penumpang-penumpang sebelumnya. Meski sudah berulang kali ditawari oleh sesama teman Pak Di, namun para penumpang tersebut tetap memilih becak milik Pak Di. Hingga kejadian yang sama tadi terulang, dan berulang lagi. Atas peristiwa luar biasa yang dialaminya berulang kali, membuat Pak Di berpikir dalam benaknya. Apakah ini peristiwa kebetulan, atau bagaimana? Akan tetapi, Pak Di tak ambil pusing akan hal itu. Ia tetap bersyukur kepada Allah, atas rizki yang diberikan kepadanya pada hari itu. Menurut Pak Giman, sewaktu mengayuh becak saat itu, Pak Di merasa tidak capek, bahkan terasa ringan. Padahal, dengan bolak-balik mengantar penumpangnya dari terminal hingga Masjid Jamik, jaraknya lumayan cukup jauh. Ditambah lagi, Pak Di mempunyai riwayat penyakit rematik yang biasanya sedikit kambuh saat bekerja. Menurut Pak Giman, kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, mulai jam 8 hingga menjelang azan duhur. Menurut kesaksian Pak Giman, total uang yang dikumpulkan Pak Di pada saat itu berjumlah Rp2.200.000. Perlu diketahui, jumlah uang pecahan 100.000 pada saat itu, mempunyai nilai nominal yang sangat besar. Hingga tak terasa, air mata Pak Di menetes membasahi kedua pipinya. Tak henti-hentinya, dan tak bosan-bosannya, Pak Di mengucapkan syukur kepada Allah, atas nikmat yang ia dapatkan pada hari itu. Itulah kisah dari Pak Di yang telah diceritakan oleh Pak Giman, sahabat satu profesinya Pak Di. Karena sudah berusia lanjut, kemudian Pak Giman beralih profesi sebagai penjual makanan kaki lima di Kota Gresik. Akibat menyiram Habib Bakar. Peristiwa ini diceritakan oleh salah satu warga Gresik, yang menyaksikan kejadiannya langsung. Suatu saat, Habib Bakar duduk di teras sebuah toko di Kota Gresik. Melihat kondisi tersebut, pemilik toko menjadi sangat marah. Dengan sungguh tega, pemilik toko kemudian menyiram tubuh Habib Bakar dengan air panas, hingga Habib Bakar pun akhirnya pindah. Selepas kejadian tersebut, belum ada seminggu, toko tersebut menjadi sepi, dan menjadi kurang laku. Selang sebulan, toko tersebut malah menjadi bangkrut. Konon, hal itu dikarenakan gaji karyawan dan biaya operasionalnya yang terus membengkak. Akibat sepinya toko tersebut, pada akhirnya toko tersebut dijual karena sudah tidak beroperasi lagi. Akan tetapi, menurut kabar terakhir, toko tersebut masih belum juga terjual. Sering berpindah dan menghilang. Menurut banyak warga Gresik, Habib Bakar sering berpindah tempat dan susah untuk menemuinya. Diceritakan, bahwa Habib Bakar pernah berpindah-pindah ke pasar, masjid, jalan raya atau tempat lain dengan cepat. Sehingga, sangat beruntung bagi siapapun yang bertemu dengannya. Bahkan, pernah suatu hari Habib Bakar menginap di salah satu rumah warga di Kelurahan Sukodono Kota Gresik. Hal yang mengejutkan terjadi pada malam hari itu. Ketika hari menjelang pagi, tiba-tiba Habib Bakari sudah tidak ada lagi di kamar tersebut.
Padahal, semua pintu rumah dalam kondisi dikunci. Setelah menceritakan ke orang-orang yang mengenal Habib Bakar, hal tersebut memang sudah biasa terjadi. Di kisah yang lain, Habib Abu Bakar didapati sedang masuk ke dalam lubang sumur. Ketika dicek kondisinya, ternyata hanya terdapat sarung beliau, akan tetapi jasadnya tidak ada. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Habib Bakar sedang berada di makam sambil memeluk nisan sang kakek, Habib Abu Bakar As-Segaf. Menolong anak lumpuh. Kisah ini diceritakan langsung oleh Pak Karmin dari Jombang. Perlu diketahui, kesibukan Pak Karmin adalah bekerja sebagai seorang petani. Pak Karmin seorang petani yang musiman. Seorang buruh tani yang memang tak punya lahan sawah sendiri. Jadi, kalaupun tidak ada yang membutuhkan jasanya, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Pak Karmin dan istrinya mempunyai seorang anak putri, yang mengalami kelumpuhan sejak umur 5 tahun. Dikarenakan, ia jatuh dari halaman masjid. Karena sewaktu mengaji, sang putri Pak Karmin didorong oleh temannya, yang menyebabkan benturan di tulang belakangnya. Hingga oleh dokter sewaktu dirawat di rumah sakit, anak Pak Karmin divonis menderita kelumpuhan. Ketika mendengar kabar tersebut, harapan Pak Karmin dan istrinya seketika pupus saat itu. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya yang diharapkan masa depannya kelak, ternyata kini ia mengalami kelumpuhan yang tak pernah mereka bayangkan. Sedang, untuk upaya berobat lebih lanjut, keadaan ekonomi keluarganya sendiri juga kurang mampu. Sebenarnya, keluarga Pak Karmin saat itu mencoba meminta pertanggungjawaban kepada orang tua anak yang menyebabkan putri kecilnya lumpuh. Walaupun mengetahui kondisi anak Pak Karmin demikian, mereka tak mau mempertanggungjawabkannya. Terlebih, orang tua anak yang mendorong putrinya ini merupakan orang terpandang di desanya. Ia adalah salah seorang petinggi yang ada di desanya. Otomatis, segala upayanya untuk menunjukkan kerugian pengobatan putrinya pupus. Kalaupun membantu, saat itu pun hanya sekedarnya saja. Mereka hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000 untuk biaya ke puskesmas pada waktu itu. Seandainya waktu jatuh tidak sampai 1 hari, dan segera dibawa ke rumah sakit, mungkin anaknya tidak mengalami kelumpuhan permanen seperti saat ini. Demikian kata pihak rumah sakit. Saat jatuh sore harinya, pada malam harinya putri Pak Karmin mengalami demam. Dan esok paginya, putri sematawayangnya itu mendadak tak bisa beraktivitas apa-apa lagi. Setelah 4 hari sesudah anaknya sakit, barulah Pak Karmin membawanya ke rumah sakit. Itu pun setelah dia mencari hutang ke sana kemari. Serta menjual segala isi rumah yang bisa dijual, untuk biaya pengobatan sang putri sematawayangnya. Dengan keadaan itu, Pak Karmin hanya bisa pasrah atas apa yang telah menimpa putrinya. Sudah 1 tahun telah berlalu, putrinya sematawayang itu hanya bisa tertidur di kasur saja. Aktivitasnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Jangankan sekolah, untuk makan saja disuapin. Kemanapun juga harus dibantu, baik itu ke kamar mandi, ataupun keluar, ia harus digendong sang ayah. Pak Karmin dan istrinya kadang merasa sedih, kadang hidupnya terasa hampa. Tetapi karena motivasi dari istrinya, dan terkadang melihat putrinya, meskipun tubuhnya dalam keadaan lumpuh masih tersenyum. Itulah yang membuat motivasinya bangkit. Sehingga keluh kesah sepulang kerja dari buruh tani, semua itu lekas hilang, tatkala melihat senyum dari putrinya itu. Ingin cita-citanya menabung untuk biaya kesembuhan anaknya, apapun caranya. Meski dokter telah memvonisnya, bahwa kesembuhan anaknya untuk bisa normal lagi sangatlah tipis harapannya. Hanya doa dan air mata, yang dia panjatkan dalam setiap sujud sholat 5 waktu, ataupun saat sholat malam, yang selalu tidak pernah dia tinggalkan. Hingga Allah membukakan pintu hidayahnya, mengabulkan segala doa-doanya pada tiap malam. Pada suatu hari, salah satu kerabat dari istrinya di Gresik ada hajatan.
Maka, Pak Karmin dan keluarganya datang untuk menghadirinya. Meski sesusah apapun kondisi keluarganya, hubungan silaturahmi kepada sanak keluarga dan kerabatnya tetap dijaga. Sudah sehari lamanya Pak Karmin dan keluarganya berada di Gresik. Tak lupa, Pak Karmin juga ikut membantu segala keperluan keluarga akan persiapan hajatan. Pada sore hari, tepatnya pada 1 hari sebelum dimulainya acara, semua keluarga besar dari istrinya berkumpul. Keceriaan dan tawa lepas bersama dirasakan oleh keluarga besar istrinya. Tapi tidak dengan putri Pak Karmin, yang hanya duduk-duduk di kursi, hanya bisa tersenyum, dan tak bisa berbuat apa-apa. Sedang, teman-teman sebayanya, juga saudara sepupunya yang seumur dia, dengan ceria bermain berlari ke sana kemari. Putri Pak Karmin hanya bisa terdiam saja. Bahkan, terkadang raut wajahnya terlihat murung dan sedih. Tetapi apa dikata, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya itu. Melihat kondisi putrinya sematawayang saat itu, hati Pak Karmin hanya bisa merasakan kesedihan. Merasakan keinginan yang terpendam dalam hati putri kecilnya itu. Kemudian dihelanya hanya nafas panjang merasakan hal tersebut. Karena ia tak ingin berlarut-larut dalam suasana itu. Pak Karmin ingin menghibur putrinya, agar tidak merasakan larut dalam suasana kesedihan, akan kondisi dirinya yang lumpuh. Maka, dia mengajak anak dan istrinya dengan diajaknya jalan-jalan bersama ke alun-alun kota. Putrinya yang lumpuh itu digendongnya, agar sang anak merasa bahagia. Saat itu, mereka duduk di pojok taman, yang redup temaram lampunya. Suasana saat itu lenggang, tak ramai seperti biasanya. Pak Karmin dan istrinya terkadang sesekali ngobrol kecil, dan kemudian terdiam lagi. Saat memperhatikan putri kecilnya yang duduk di pangkuan Pak Karmin, tiba-tiba Pak Karmin dan istrinya terkaget. Ketika itu, hadir seseorang pria tua bertelanjang dada. Seorang laki-laki tua berwajah Arab, dengan memakai sarung dan peci lusuh, hadir dari arah belakang tempat duduk mereka. Ya Allah! Guman Pak Karmin dengan terkaget, akan kehadiran seseorang yang tak lazim di hadapannya dan istrinya. Tetapi istri Pak Karmin tidak kaget, karena ia memang sudah mengetahui, siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya. Masya Allah, Habib! Segera saja istri Pak Karmin menyalaminya dan sungkem akan kehadiran Habib. Ternyata, sosok tersebut merupakan Habib Abu Bakar, sosok yang dianggap banyak orang sebagai seorang wali Majedub. Beliau juga termasuk salah satu cucu dari Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Seorang ulama besar sekaligus waliullah besar, yang dipercaya sebagai wali kutub pada zamannya. Pak Karmin merasa bingung, karena selama ini tak tahu siapa dengan orang yang ada di hadapannya. Meskipun dia selama ini beristri orang Gresik, tapi ia tak tahu akan sosok Habib Abu Bakar. Dengan segera, istrinya kemudian menjelaskan, tentang siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya itu. Kemudian suaminya paham dan mengerti, dan tidak takut lagi. Di samping itu, putri Pak Karmin yang melihat Habib Bakar juga nampak ikut tersenyum. Entah mengapa, guman Pak Karmin dan istrinya yang merasa aneh, memperhatikan sikap putri sematawayangnya itu. Mereka begitu akrabnya, seakan-akan tak ada rasa ketakutan, walaupun ia baru bertemu sosok orang di hadapannya. Habib memperhatikan putri Pak Karmin dengan tersenyum, dan kemudian duduk di hadapan putri Pak Karmin. Kemudian tangannya mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Melihat hal tersebut, Pak Karmin dan istrinya merasa bingung entah mengapa, tiba-tiba mereka merasa terharu terbawa suasana. Habib pun memegang tangan putri Pak Karmin, dan segera menggendongnya anaknya. Pak Karmin terkejut, terlebih lagi istri Pak Karmin. Habib, maaf Habib. Nanti merepotkan Habib.
Dengan rasa tak enak, istri Pak Kamin berkata kepada Habib Bakar. Tetapi Habib Bakar tetap tersenyum saja, sambil menggeleng dan mengangguk. Seakan memberi isyarat kepada kedua orang tua putri, agar tidak merasa khawatir. Putri Pak Karmin saat digendong Habib Bakar hanya diam saja, dan kemudian tersenyum. Ia tak menampakkan rasa khawatirnya, apalagi merasa ketakutan. Setelah digendong oleh Habib Abu Bakar, putri Pak Karmin pun kemudian diturunkan dengan berdiri. Subhanallah. Sungguh akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sang putri yang tadinya lumpuh, kini sudah bisa berdiri saat dilepaskan oleh Habib Bakar, yang hanya dengan tetap memegang satu tangannya. Kemudian dituntutnya putri Pak Karmin oleh Habib Bakar. Berjalannya satu langkah, hingga dua langkah. Pak Karmin dan istrinya seakan-akan tak percaya. Air mata kedua orang tua ini tumpah dengan berjuta-juta rasa bahagia, memuji kebesaran nama Allah. Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Ya Habib, terima kasih. Dengan terisak, Pak Karmin tersungkur, duduk melihat putrinya yang kini bisa berjalan kembali. Terlebih, istrinya dengan rasa bahagia memeluk sang putri semata wayangnya itu. Kemudian segera diraihnya tangan Habib Bakar. Lalu diciumnya sebagai tanda terima kasih. Dan Habib Bakar pun nampak tersenyum kepada mereka. Diremehkan orang. Ada seorang pebisnis dari kota Semarang, yang biasanya mengambil sarung dagangannya dari kota Gresik. Suatu ketika, orang ini menyaksikan langsung Habib Bakar bersama 7 orang misterius dengan membawa mobil. Ada yang berbeda dari penampilan Habib Bakar saat itu. Saat itu beliau terlihat tidak berpenampilan seperti biasanya. Ketika dilihat pebisnis asal Semarang tersebut, Habib Bakar kali ini menggunakan pakaian gamis rapi bersama 7 orang tadi. Mereka terlihat sedang membagikan nasi dan uang kepada fakir miskin, dan anak jalanan. Pebisnis asal Semarang tersebut akhirnya merasa malu, karena sebelum kejadian tersebut dia sering bertemu Habib Bakar dan menghinanya. Hal tersebut dikarenakan penampilannya yang tidak selayaknya Habib pada umumnya. Akhirnya, setelah kejadian itu dia berhenti menghinanya, dan kemudian meminta maaf. Di lain kisah, ada seorang keturunan Arab tapi bukan dari golongan habaib. Dia menghina Habib Bakar karena penampilannya yang tidak layak. Menurutnya, sosok Habib Bakar tidak layak jika disebut seorang wali Allah. Singkat cerita, orang tersebut dibuat kaget ketika pergi haji. Di sana, ia bertemu dengan sosok Habib Bakar di Masjidil Haram. Sepulang dari haji, orang tersebut mencari Habib Bakar, dan kemudian meminta maaf. Berilmu sejak kecil. Habib Bakar adalah orang yang alim. Beliau diriwayatkan sudah hafal Al-Quran sebelum menginjak umur balik. Selama mondok, Habib Bakar juga dikenal hafal kitab-kitab di luar kepala. Beliau juga dikenal mampu menghafal banyak hadis beserta periwayatnya. Bahkan menurut teman-teman mondoknya, beliau sudah menguasai suatu ilmu lebih dahulu, walaupun belum pernah diajarkan oleh ustadz. Memberi nama bayi. Suatu hari, ada salah satu warga kota Gresik bertemu dengan Habib Bakar. Kemudian diajaklah Habib Bakar masuk ke dalam mobilnya. Kebetulan, waktu itu orang tersebut sedang mengantarkan saudaranya, yang hendak melahirkan ke rumah sakit. Ketika di perjalanan dalam mobil, ada seseorang yang meminta sebuah nama untuk si jabang bayi. Dan Habib Bakar kemudian memberikan nama bayinya, Fatimah. Semua yang berada di dalam mobil pun seketika menjadi bingung. Dikarenakan, selama pemeriksaan USG dari dokter, diketahui bahwa bayi yang akan lahir adalah laki-laki. Waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Setelah si ibu melahirkan, benar apa yang dikatakan Habib Bakar. Ternyata, bayi yang lahir adalah bayi perempuan.
menyayangi hewan. Kejadian ini diceritakan salah satu anak dari teman Habib Bakar ketika dahulu mondok. Suatu hari, tiba-tiba ada ular berbahaya yang masuk kamar santri. Semua santri pada ketakutan, dan akan membunuhnya. Habib Bakar kemudian datang dan mengambil ular tersebut dengan tangannya, tanpa terjadi perlawanan. Kemudian dikeluarkan ular tersebut, dan dipindahkannya ke dalam selokan luar pondok. Setelah mengamankan ular berbahaya tersebut, Habib Bakar kembali ke kamar santri. Habib Bakar mengatakan, bahwa ular berbahaya tersebut sudah mati. Mendengar ucapan Habib Bakar, para temannya kemudian keluar untuk mengecek kondisi ular tersebut. Setelah dilihatnya, ternyata ular tersebut masih hidup. Di lain kejadian, Habib Bakar dan teman-temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Karena pada saat itu, jalan-jalan ke sebuah pasar menjadi satu-satunya hiburan bagi para santri. Di sana, mereka juga sekaligus berbelanja kebutuhan para santri. Di setiap mereka berjalan berbarengan, Habib Bakar selalu izin memisahkan diri ke tempat lain. Karena sering berpisah, akhirnya teman-temannya membuntuti kemana perginya Habib Bakar. Akhirnya, mereka menemukan Habib Bakar yang sedang dikerumuni kucing-kucing pasar, sambil membawa 2 kresek berisi ikan pindang. Mereka merasa curiga dengan Habib Bakar, karena 2 kresek pindang itu terlalu mahal, dan mustahil dibeli seorang santri anak kecil pada saat itu. Ketika ditanya, dari manakah uang yang digunakan membeli ikan sebanyak itu, Habib Bakar selalu menjawab dari simpanan tabungan uang saku, yang didapatkan dari orang tuanya. Akan tetapi, teman-teman Habib Bakar masih bingung dan merasa tidak percaya. Hal tersebut dikarenakan, selama mondok di pesantren, Habib Bakar dikenal tidak mau menyusahkan, dan tidak pernah mau meminta uang kepada orang tuanya. Menurut para pedagang sayur di pasar Gresik, Habib Bakar pernah terlihat mengelus-elus kaki anak kucing yang mengalami patah tulang. Dan setelahnya, anak kucing tersebut bisa berjalan kembali dengan normal. Didatangi orang misterius. Banyak riwayat yang menyaksikan Habib Bakar sering didatangi orang misterius tak dikenal. Kadang memakai gamis, kadang memakai sorban, dan kadang memakai peci. Banyak cerita tentang Habib Bakar yang biasanya sering didatangi rombongan orang misterius bermobil, yang berjumlah 5 hingga 7 orang. Memudahkan rezeki orang. Banyak riwayat cerita dari pedagang pasar di kota Gresik tentang sosok Habib Bakar Manjedub. Menurut mereka, bahwa kehadiran Habib Bakar akan membawa keberkahan bagi dagangan mereka. Walaupun Habib Bakar sekedar hanya mampir, hal tersebut seringkali menjadikan rezeki mereka dilancarkan oleh Allah. Tak jarang, bahkan Habib Bakar menghampiri langsung secara khusus, bagi orang-orang yang ternyata sedang dalam kondisi membutuhkan uang. Menolong supir angkot. Cak Kadir adalah seorang supir truk ekspedisi. Ia menceritakan kisah unik yang pernah terjadi padanya, setelah bertemu dengan sosok Habib Bakar. Cerita ini terjadi ketika dia masih menjadi supir angkot jurusan Pasar Turi hingga Pelabuhan Gresik. Suatu hari, Cak Kadir mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Ibunya dirawat di rumah sakit, sedangkan besoknya ia memerlukan uang untuk membayar tagihan biaya anaknya yang sedang mondok. Sang anak sangat membutuhkan uang, karena sudah 4 bulan di pondok pesantren, tapi belum dikirimi uang oleh orang tuanya. Ditambah, mobil angkotnya masih diperbaiki di bengkel, dan juga memerlukan biaya yang tak sedikit. Pada siang itu, dengan perasaan bingung, Cak Kadir kemudian duduk di warung kopi, tempat biasa para supir angkot beristirahat. Dengan kondisi yang susah, Cak Kadir berusaha meminta bantuan teman-temannya sesama sopir angkot. Mulai dari meminjam uang, hingga sekedar meminjam mobil angkot temanya untuk hari ini saja. Hal tersebut diusahakan, supaya masih ada pemasukan di hari itu, walaupun cuma sedikit. Akan tetapi, semua itu tidak berhasil, karena mereka semua menolaknya.
Di tengah kebingungan yang menimpa dirinya, datanglah pria tua tanpa baju dan hanya bersarung lusuh, datang menghampirinya. Ternyata, sosok tersebut adalah Habib Abu Bakar Majedub. Cak Kadir pun kemudian menyapanya, karena Cak Kadir ternyata sudah mengenal sosok Habib Bakar. Di warung itu, Habib Bakar ditawari kopi dan rokok. Akan tetapi, beliau menolak sambil menggelengkan kepala, dan hanya menerima sebatang rokok. Tanpa berkata apapun, Habib Bakar kemudian tersenyum dan mengambil sebuah koran, lalu disobeklah sebuah gambar mobil. Kemudian dikasihkanlah sobekan koran itu kepada Cak Kadir. Karena menghargai sosok Habib Bakar sebagai keturunan Rasul, Cak Kadir kemudian menyimpan sobekan koran tadi ke dalam sakunya. Tanpa berkata-kata, Habib Bakar langsung beranjak dari tempat duduknya, dan melanjutkan jalannya hingga hilang di persimpangan. Kejadian aneh mulai muncul setelahnya. Dengan kuasa Allah, temannya yang bernama Yuda datang secara tiba-tiba, dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir dadakan. Cak Kadir ditawari untuk menyupir sebuah mobil charteran untuk menggantikan temannya, karena pada hari itu temannya tidak bisa mengantarnya. Pada waktu itu, temannya menawari bagi hasil, 60% untuknya, dan 40% untuk Cak Kadir. Dengan kondisi yang sangat membutuhkan uang, tanpa tawar-menawar, Cak Kadir langsung menerima tawaran tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, teman Cak Kadir yang bernama Yuda itu balik, untuk mengambil mobil yang akan digunakan mengantar tamu. Tak berselang beberapa menit, Cak Kadir pun kaget, karena mobil yang akan dibawanya sudah diantar Yuda beserta temannya. Padahal menurut sepengetahuan Cak Kadir, perjalanan Yuda untuk mengambil mobil memerlukan waktu setidaknya setengah jam. Setelah mendapatkan informasi, Cak Kadir langsung menjemput pelanggan yang akan dia antar. Menurut Cak Kadir, waktu itu pelanggannya berjumlah 4 orang, 2 laki-laki, dan 2 perempuan. Mereka berempat dijemput di salah satu hotel di kota Gresik, dan kemudian meminta diantarkan ke Terminal Osowilangun Surabaya. Setelah mengantarkan pelanggan, Cak Kadir kemudian dikasih 2 amplop tebal dari orang tersebut. Awalnya Cak Kadir menolak, karena dia merasa uang tersebut terlalu banyak. Dan pada akhirnya, Cak Kadir pun bersedia menerimanya. Di samping itu, Cak Kadir juga beranggapan, mungkin uang sebanyak itu untuk Yuda temannya, yang dititipkan lewat Cak Kadir. Cak Kadir kemudian kembali ke tempat awal penyerahan mobil pada siang tadi, guna untuk mengembalikan mobil milik temannya itu. Setelah menunggu lama akhirnya datanglah Yuda dengan wajah yang kecewa. Ternyata, dari tadi Yuda mencari Cak Kadir ke sana kemari, yang katanya tadi menyanggupi tawaran pekerjaan darinya. Karena Cak Kadir tidak ada, akhirnya Yuda sendirilah yang mengantarkan pelanggannya itu. Di tengah kebingungannya, Cak Kadir berusaha menceritakan bahwa tadi dia sudah menyelesaikan tugasnya, yakni mengantar penumpang. Bahkan, penumpang itu memberinya uang yang sangat banyak. Setelah lelah berdebat, Cak Kadir kemudian diminta temannya menunjukkan mobil, yang katanya telah digunakan mengantar 4 orang penumpangnya tadi. Dan alangkah kagetnya Cak Kadir saat itu. Mobil yang barusan digunakannya, dan dari tadi diparkir di kejauhan, ternyata mendadak tidak ada. Merasa kebingungan, Cak Kadir tiba-tiba ingat sobekan koran yang disimpan di sakunya. Kemudian ditunjukkanlah, sambil diceritakan kepada Yuda tentang kejadian yang dialaminya tadi siang. Dan diceritakanlah semua yang dialami Cak Kadir, mulai dari perjumpanya dengan Habib Bakar, hingga mengantar 4 orang tamu ke terminal bus. Hal yang mengejutkan tak berhenti di situ saja. Menurut Yuda, jenis mobil beserta nomor polisi yang ada di gambar sobekan koran, sama persis dengan mobil yang dibawa Yuda. Mengalami sakit setelah menghina. Terdapat suatu kisah hikmah yang dialami seseorang, tentang Habib Abu Bakar Majedub. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di kota Gresik beberapa tahun yang lalu. Kisah ini dialami langsung oleh sang pelaku.
Dahulu, ada seorang pemuda dari Surabaya yang sangat tidak suka dengan Habib Bakar. Ketidaksukaannya itu, selalu ia tunjukkan bila ada setiap teman, atau sahabatnya, yang sedang menceritakan tentang Habib Bakar. Ia selalu akan merespon dengan kata-kata kotor yang diiringi nada tinggi. Demi menjaga pribadi yang bersangkutan, sebut saja namanya si Fulan. Fulan merupakan seorang pemuda yang bekerja di kota Gresik, dan tinggal kos di seputar daerah kerjanya. Selama tinggal dan kerja di kota Gresik, dia sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia sangat aktif dalam organisasi dakwah, yang memang diwadahi dalam sebuah organisasi kumpulan jamaah. Dalam jamaah perkumpulannya membahas kajian tentang sunnah dan hadis, hingga sangat selektif sekali. Tak jarang, mereka juga memisahkan golongan tertentu, bila tidak sesuai dengan kajian yang mereka yakini. Seperti, ziarah kubur ke makam para wali Allah, membaca Al-Quran di kuburan, tahlilan, maupun maulid Nabi. Tak jarang, mereka bersuara lantang menentangnya. Yang mana menurut mereka, kegiatan tersebut tidak berdasar, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka sangat menolak dengan keramat para wali di zaman sekarang, yang mereka anggap diada-adakan. Menurut mereka, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Sampai suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada si Fulan lewat sebuah peristiwa. Suatu peristiwa yang menyadarkan si Fulan kembali kepada jalan sebenarnya. Kejadiannya saat itu terjadi sehabis si Fulan pulang kerja, saat toko tutup jam 10 malam. Si Fulan pada malam itu berjalan ke arah pulang, dan kebetulan berpapasan dengan Habib Bakar. Tampak ketidaksukaannya serta kebenciannya tergambar pada raut wajahnya. Terlebih, ada beberapa warga yang setiap bertemu Habib Bakar, mereka selalu mencium tangannya. Melihat pemandangan yang tidak ia suka, dalam batinnya si Fulan berucap, "Aduh, bodohnya orang-orang ini. Sama orang yang tak waras saja dimuliakan. Apa sudah miring otak mereka?" Demikian ujar batinnya dengan sinis. Setelah itu, tiba-tiba Habib Bakar yang saat itu duduk di pinggir jalan pasar bersama orang-orang yang mengalaminya, langsung menoleh ke arah wajah si Fulan. Fulan yang tadi melihat ke arah orang-orang bersama Habib Bakar pun tersentak kaget. Habib Bakar hanya tersenyum saja memandang ke arah si Fulan, dan Fulan pun segera merasa kikuk dan serba salah tingkahnya. Maka, segera saja ia langkahkan kakinya dengan cepat, agar segera pulang ke tempat kos-kosannya. Hal yang tak wajar mulai dialami si Fulan setelah itu. Dan akhirnya esok harinya, Fulan tidak bisa masuk kerja, karena badannya sedang sakit. Hari berganti hari, hingga 1 minggu sudah berlalu, si Fulan terbaring sakit di kosannya. Karena khawatir, maka rekan kerja membesuknya, dan mengabarkan Fulan ke keluarganya di Surabaya. Setelah dibawa ke dokter dan rumah sakit, kondisi sakit si Fulan tetap sama. Sakitnya demam, dan sering mengigau dalam tidurnya. Tak ada perubahan sama sekali. Dan menurut kata dokter, kondisi tubuh Fulan sebenarnya tidak ada masalah. Dan ia juga tak punya riwayat penyakit dalam, ia hanya mengalami demam saja. Sungguh aneh. Bahkan, dokter pun tidak mengetahui, apa penyebab ia mengalami sakit hingga seperti itu. Mengetahui kondisi yang demikian, orang tua Fulan sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Terlebih, Fulan sering mengigau di malam hari. Dalam tidurnya, di Fulan mimpi berteriak-teriak minta ampun, dan ia beristighfar berulang kali. Hingga pada akhirnya, orang tua Fulan pun memilih jalan non-medis, yaitu minta petuah kepada habaib sepuh di kota Gresik. Kebetulan pada saat itu, orang tua Fulan kemudian sowan kepada Habib Husein Assegaf, atau yang biasa dikenal dengan nama Habib Potlot. Kala itu, orang tua Fulan menanyakan perihal sakit putranya. Dan setelah ditelusuri kronologinya, barulah terjawab. Setelah didoakan lewat perantara Habib Husein, barulah Fulan kondisinya berangsur pulih sakitnya. Setelahnya, pada malam harinya sekarang si Fulan tidak mengigau, cuma demamnya masih terasa. Akhirnya,
Setelah kondisi Fulan sedikit pulih dari sakitnya, barulah dia ditanya oleh orang tuanya, sebab kenapa selama sakit malamnya selalu mengigau teriak-teriak. Fulan pun bercerita, bahwa selama sakit dan tidak sadarkan diri, dia bermimpi ketakutan sekali. Dia bermimpi ditampakkan peristiwa orang-orang disiksa di alam barzah. Nampak siksa kubur orang-orang yang suka menghibah dan berkata kotor iri dengki, dengan dipotong lidahnya. Dan yang lebih mengerikan, ada satu makhluk tinggi besar yang selalu meneriakinya. Mana manusia yang hatinya kotor, dan selalu memusuhi Habib Abu Bakar kekasih Allah? Ucap makhluk tersebut. Hal itulah yang membuat hati Fulan ketakutan luar biasa. Sedangkan di situ dia melihat banyak orang di azab kubur yang sangat pedih. Dilihatnya siksaan yang menimpa orang-orang bermacam-macam jenisnya. Mendengar penuturan kisah si Fulan, maka kedua orang tuanya pun ikut menangis. Maka atas saran beberapa kerabatnya dan seorang Habib sepuh, Fulan beserta keluarganya disarankan minta maaf kepada Habib Abu Bakar Majidub. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Habib sepuh, bahwa itu merupakan hikmah dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fulan. Allah marah atas sifat dan kelakuan si Fulan. Allah akan marah bila kekasihnya dizolimi, terutama kepada sosok Habib Bakar. Siapa yang memerangi wali-waliku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeranginya. Demikian sedikit dari penjelasan Habib sepuh tersebut. Dan siapa yang zolim pada seseorang, hakikatnya zolim kepada dirinya sendiri, dan pasti kembali kepada dirinya. Maka setelah Allah membuka mata hati dan kesadaran Fulan, hingga akhirnya, Fulan beserta keluarganya bertemu Habib Bakar, dan meminta maaf. Sampai hidayah itu datang, bersamaan dengan itu pula Allah sembuhkan sakit yang selama ini diderita si Fulan. Semenjak peristiwa tersebut itu, pribadi Fulan berubah menjadi pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, tanpa ada lagi rasa di dalam dirinya yang angkuh dan sombong. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, bahwa hendaknya kita jangan merasa sombong dan merasa paling benar. Dan hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada siapapun. Kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukan suatu hamba kepada Tuhannya. Bisa saja hamba yang kita pandang remeh, ternyata mempunyai kedekatan dengan Sang Ilahi Robbi. Menolong penjual kerupuk. Kisah ini menceritakan tentang seorang penjual keliling, yang pernah bertemu Habib Abu Bakar Majidub. Kisah ini diceritakan langsung oleh Pak Paimo. Keserahayan Pak Paimo adalah seorang penjual kerupuk samiler, sebuah makanan kerupuk khas yang terbuat dari singkong. Ketika peristiwa itu berlangsung, Pak Paimo sedang mencari nafkah, dengan berjualan keliling kota Gresik. Dahulu, beliau berjualan dengan berkeliling ke berbagai kota. Beliau berjualan kerupuk samiler dengan cara dipikul sambil berjalan kaki. Pak Paimo paling sering berjualan di wilayah kota Gresik. Biasanya, beliau pulang 1 minggu sekali dari tempat tinggalnya, yaitu di kota Bojonegoro. Waktu itu, Pak Paimo naik kereta api ekonomi KRD dari Bojonegoro untuk sampai ke kota Gresik. Saat berjualan keliling, beliau sering beristirahat di tempat umum seperti balai desa, pos ronda, hingga musola. Jauh sebelum berjualan keliling, pekerjaan Pak Paimo dahulu adalah seorang buruh tani di kampungnya. Karena ikut orang lain, hasil yang didapatkannya pun tidak pasti. Dengan berbagai pertimbangan, Pak Paimo akhirnya memutuskan untuk berjualan keliling. Pada suatu ketika Pak Paimo mengalami kisah berkah dalam hidupnya. Beliau membuktikan langsung karomah dari Habib Abu Bakar Majidub. Peristiwa saat itu terjadi menjelang waktu maghrib. Pak Paimo saat itu sedang beristirahat di sebuah pohon pinggir jalan. Dengan melepas penat, Pak Paimo duduk dengan selonjor kaki.
Diambilnya sebotol air minum untuk melepas dahaganya. Hampir seharian barang dagangannya kurang laku. Terlebih, seharian itu beliau juga belum makan sama sekali. Perutnya hanya diganjal dengan air putih saja yang dibawanya. Dengan sabar dan berdoa dalam hatinya, Pak Paimo berharap ada seseorang yang berkenan membeli dagangannya. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada dua orang laki-laki dengan bersepeda motor berhenti di hadapannya. Betapa senangnya Pak Paimo saat itu. Kiranya ada yang membeli dagangannya. Akan tetapi, alangkah kagetnya beliau saat itu. Ternyata, dua orang yang datang padanya adalah para preman yang sedang mabuk. Dengan tanpa belas kasihan, kedua preman tersebut merampas semua uang milik Pak Paimo. Mirisnya lagi, uang miliknya itu adalah hasil jualannya dalam beberapa hari selama ini. Dan semua itu telah dirampas mereka tanpa belas kasihan. Semula, Pak Paimo berusaha mempertahankan uang miliknya itu. Akan tetapi, apa daya? Pak Paimo diancam oleh kedua preman tersebut. Tidak hanya itu saja, beberapa pukulan serta tendangan juga mendarat ke tubuh Pak Paimo. Sampai-sampai, wajah Pak Paimo babak belur terkena pukulan hingga berdarah. Setelah puas memukulinya, Pak Paimo ditinggalkan begitu saja tanpa belas kasihan. Malam itu, Pak Paimo hanya bisa pasrah dengan sedih. Tubuhnya penuh memar. Uang 15.000 hasil jualan yang dikumpulkannya seharian pun raib dirampas. Hatinya terasa pilu meratapi nasib. Mengapa begitu teganya dua orang tadi merampas uang jualannya? Tidak hanya itu saja, selain tubuhnya pun babak belur, barang dagangan kerupuk samilernya juga remuk semua, hancur karena ditendangi kedua orang tadi. Dengan badan yang masih menahan sakit, segera dirapikannya kembali barang dagangan yang remuk, dalam sebuah wadah plastik besar. Pak Paimo tak henti-hentinya mengucapkan istighfar setelah peristiwa tersebut. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini. Hamba ikhlas apapun yang sudah terjadi. Karena Engkaulah yang Maha Rohman dan Rohim. Demikian isi dari suara hati Pak Paimo. Dengan duduk merungkuk, kepalanya tertunduk di antara kedua kakinya. Sambil menangis sedih, tiba-tiba Pak Paimo merasakan elusan tangan yang menyentuh di kedua tangannya. Pak Paimo pun segera menengahkan kepalanya. Dengan mata sembab, dilihatnya seseorang lelaki Arab dengan hanya memakai sarung, serta memakai peci putih yang lusuh. Lelaki itu berdiri dengan sedikit menunduk, sambil wajahnya terlihat tersenyum. Lelaki itu memandang Pak Paimo yang sedang meratapi nasibnya. Pandangan lelaki itu begitu teduh. Pak Paimo yang melihatnya merasakan ketentraman. Memang sungguh aneh apa yang dirasakan dalam batin Pak Paimo saat itu. Perasaan hati yang sebelumnya susah dan sedih, seketika berubah menjadi tenang dan begitu lega. Siapa gerangan lelaki di depannya ini, ucap Pak Paimo dalam hatinya. Belum lama Pak Paimo memandang lelaki tersebut, lelaki itu tiba-tiba memberikan sebuah kresek hitam. Pak Paimo terkejut dan tertegun dengan maksud lelaki yang baru dijumpainya itu. Setelah lelaki itu memberikan sebuah bungkusan kresek hitam kepadanya, dalam hati Pak Paimo pun bertanya-tanya. Apakah maksud semua ini? Kenapa ini terjadi? Dan ada maksud apa? Lelaki tersebut nampaknya paham atas kebingungan Pak Paimo. Hanya dengan tersenyum sambil mengangguk berulang-ulang, lelaki itu memberi isyarat ke Pak Paimo, agar ia bersedia menerima pemberian darinya.
Masih dengan rasa penasaran dan kebingungan, Pak Paimo akhirnya bersedia menerima pemberian lelaki itu. Kemudian diterimanya lah tas kresek itu dengan kedua tangannya. Baru saja Pak Paimo akan mengucapkan terima kasih kepadanya, saat menoleh ke hadapannya, ternyata lelaki di depannya itu sudah tidak ada lagi. Betapa kagetnya Pak Paimo saat itu. Kemanakah perginya lelaki itu? Dengan berdiri dan beranjak dari tempatnya, dicarinya berulang kali sosok lelaki itu, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri jalan. Pak Paimo sebenarnya sudah berusaha mencari lelaki itu di sekitarnya, akan tetapi dia tidak menjumpainya. Lantas, apakah isi di dalam bungkusan kresek hitam yang diberikan lelaki tersebut? Dengan hati-hati, dibukanya perlahan-lahan bungkusan itu. Alangkah kagetnya Pak Paimo. Ternyata isi dari bungkusan kresek hitam tersebut adalah sebuah dompet lusuh. Dompet itu seperti dompet miliknya yang barusan dirampas orang. Tidak hanya itu saja, di dalamnya juga terdapat tambahan sejumlah uang, yang jumlahnya cukup banyak. Pak Paimo meneliti sekali lagi, hanya sekedar untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar miliknya. Dan ternyata memanglah benar. Itu adalah dompet miliknya yang tadi dirampas oleh dua orang preman yang mabuk. Akan tetapi, kini ada tambahan sejumlah uang yang terdapat di dalam kresek itu. Tubuh Pak Paimo pun bergetar dan menangis tertunduk di tanah. Dengan rasa syukur, dia segera bersujud dan bersimpuh. Allah telah menjawab doanya. Allah telah menolongnya. Allah telah menjawab ketidakadilan yang diterimanya. Pak Paimo yakin, lelaki itu adalah orang yang dikirim Allah untuk membantunya. Akhirnya, setelah 1 minggu kemudian, rasa penasaran dari Pak Paimo itu pun terjawab. Menurut kabar dari beberapa sumber, ternyata lelaki itu adalah cucu dari seorang waliullah besar di daerah Gresik. Beliau bernama Habib Abu Bakar bin Segaf Assegaf. Jawaban itu diketahuinya, setelah Pak Paimo bertanya kepada beberapa warga Gresik, tentang ciri-ciri lelaki yang menemuinya beberapa waktu yang lalu. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, setiap kesempatan Pak Paimo ingin bertemu Habib Bakar sangatlah sulit ditemui. Walaupun hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih, akan tetapi ia sangat sulit sekali menemuinya. Meskipun pada waktu itu, Pak Paimo sendiri juga sudah tahu tempat di mana Habib Bakar biasanya berada. Tetapi begitulah kenyataannya. Allah seakan menutupi keberadaannya. Barulah 1 tahun berlalu, Pak Paimo akhirnya bisa menjumpai Habib Bakar. Ia bisa bertemu di saat berlangsungnya acara haul kakeknya, Al-Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Dan pertemuan itu pun singkat sekali. Saat itu, Pak Paimo sedang berjualan di acara haul kakeknya. Dan tak lupa, Pak Paimo juga menyempatkan ikut ziarah di makam kakek dari Habib Bakar. Meski sejenak bertemu, Pak Paimo merasa sangat bersyukur sekali atas nikmat yang didapatkannya itu. Pada saat itu, Pak Paimo tak menyia-nyiakan kesempatan yang langka itu. Sambil menangis, Pak Paimo dengan segera mencium tangan kanan Habib Bakar. Dan Habib Bakar pun membalas dengan tersenyum kepada Pak Paimo. Pak Paimo yakin, beliau bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seseorang yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Paimo juga yakin bahwa beliau adalah seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong tukang becak. Pada suatu hari, ada seorang tukang becak yang sedang bersedih,
karena menanggung beban hidup yang begitu sulit. Sebut saja namanya Pak Imam. Selesai subuh, Pak Imam langsung mangkal di tempat perjuangannya mengayuh becak. Ia berharap segera ada penumpang yang datang memesan becaknya. Ketika itu, Pak Imam terus terngiang pesan dari istrinya, bahwa hari ini jatuh tempo pembayaran hutangnya. Tak hanya itu, ada juga tanggungan pembayaran sekolah anaknya yang harus segera dilunasi. Pada pagi itu, tiba-tiba datanglah sosok Habib Bakar dari arah depannya, dan langsung naik di atas becak Pak Imam. Tanpa sepatah kata pun, Habib Bakar kemudian menunjuk ke sebuah arah dengan jemarinya. Pak Imam pun paham, bahwa Habib Bakar ingin diantar di arah tersebut. Pak Imam termasuk sosok tukang becak yang sangat cinta dengan para habaib. Dengan sangat bahagia, Pak Imam segera mengayuh becaknya, sesuai petunjuk Habib Bakar. Ketika sedang mengayuh becaknya, Pak Imam tiba-tiba ingat, bahwa kebiasaan Habib Bakar adalah merokok. Dengan uang seadanya yang masih tersisa di sakunya, kemudian dibelikanlah rokok eceran untuk Habib Bakar. Hal tersebut dilakukan Pak Imam, sebagai wujud penghormatannya kepada cucu Rasulullah. Padahal, itulah uang terakhir miliknya, yang rencananya akan digunakan untuk membeli sarapan. Akan tetapi, kecintaannya kepada cucu Rasulullah tak bisa dibendung. Perjalanan becak kembali dilanjutkan. Tak berselang lama, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Dengan perasaan kaget dan sangat khawatir, Pak Imam pun kemudian berhenti sejenak. Ternyata, ada 5 orang bersorban dan bergamis putih turun dari mobil mereka. Kelima orang tadi kemudian mengucapkan salam, dan juga mencium tangan Habib Bakar. Tiba-tiba, salah satu dari rombongan itu kemudian mengeluarkan amplop tebal, dan memberikannya kepada Pak Imam. Dengan perasaan bingung, ragu, dan kaget, ketika itu Pak Imam merasa sedang berada di alam mimpi. "Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu, ini rizki untuk Bapak. Dan Bapak sangat membutuhkannya," ucap salah satu pria dari rombongan tersebut. Di tengah rasa haru yang dialami Pak Imam, Habib Bakar seketika turun dari becak, dan memberikan isyarat kepada Pak Imam, agar ia mau menerima amplop itu. Setelah Pak Imam menerima amplop, Habib Bakar pun lalu bergegas pergi dengan berjalan kaki, tanpa sepatah kata pun. Pak Imam pun bergetar tubuhnya, sambil berlinang air mata tangis bahagia, wujud syukur atas karunia besar yang telah diberikan Allah pada hari itu. Demikianlah kisah-kisah karomah dari sang waliullah Majidub, Habib Abu Bakar bin Segaf As-Segaf. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan semoga kita juga dapat memetik hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.